Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haprianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erik. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Erik. Bagaimana kabar Pak Erik? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, yakni nanti Bapak yang bertindak sebagai coach. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, Pak. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang mau Bapak kembangkan pada coaching pada sore ini? Ya Pak Erik, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, yaitu kehadiran penuh dalam hal kita melakukan percakapan ini. Selanjutnya mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan nantinya yang berbobot, Pak Erik. Pertanyaan kedua, Pak, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk itu kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Kemudian terakhir, Pak, ini Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Untuk indikator yang saya ingin kembangkan yaitu saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi, Pak Erik, dari permasalahannya. Itu, Pak Erik. Baik, Pak Apri. Demikian dulu ya, Pak, praobservasinya kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachee dengan sebaik mungkin sesuai dengan alur kita. Ya, terima kasih Pak Erik atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih Pak Erik. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hapri. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat nih, Pak Hapri. Baik, Bu, alhamdulillah sehat Ibu ya.
dengar-dengar ibu ibu ada yang mau disampaikan ya atau diceritakan begitu ibu? Iya Pak, sebenarnya ada sesuatu gitu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Hapri. Oke. Tapi sepertinya kita nggak bisa mengisi banyak waktu Bu ya. Mungkin cukup sekitar 15 atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti apa nih yang mau Ibu sampaikan di sini? Begini Pak ya, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah sebenarnya Pak ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan ya, khususnya dalam hal pembelajaran gitu ya, dalam hal penyampaian materi, kemudian menggunakan metode itu konvensional Pak, seperti misalnya ceramah lagi, jadi sepertinya tuh seperti itu terus alurnya gitu kan Pak. Padahal kan kita sama-sama tahu nih Pak ya, bahwa semakin pesat sekarang kan perubahan itu semakin banyak, tapi guru-guru tuh seperti tidak mau mengikuti perubahan gitu Pak ya. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional dan sehingga sepertinya perubahan tidak ada dalam pembelajaran, jadi kurang bervariasi gitu Pak metodenya. Begitu Pak. Oke, kalau saya garis bawahi di sini Bu ya, berarti permasalahan yang Ibu alami sekarang adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini yang kurang bervariatif gitu ya Bu? Iya Pak, jadi menurut saya tuh kurang bervariatif baik itu medianya ataupun model pembelajarannya. Jadi ya modelnya tuh sebenarnya sama, itu saja begitu Pak. Kira-kira Ibu dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan di sini Bu, dari percakapan kita ini Bu? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan ya Pak ya, khususnya di sekolah dalam hal penyampaian materi pembelajaran begitu Pak. Oke. Apa yang Ibu harapkan adanya perubahan itu Ibu kira-kira? Saya ingin adanya perubahan yang misalnya dalam hal penyampaian metodenya Pak ya, atau media pembelajaran yang lebih bervariasi, misalnya dengan menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi nih Pak. Kan sekarang sedang marak nih pakai Quizizz gitu kan, digunakan oleh guru, bukan ada, tidak hanya sekedar itu saja sih, ada slide untuk presentasi, PowerPoint gitu kan Pak. Dan juga sebenarnya itu tidak hanya menggunakan metode ceramah gitu kan Pak ya, kan sekarang sudah banyak sekali teknologi dan media apapun gitu lah, sepertinya lebih banyak variasi gitu Pak, supaya lebih bervariatif lah intinya. Oke. Dari yang Ibu harus sampaikan tadi dalam pembelajaran yang menggunakan bervariasi metode ya, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Iya. Itu berada di level 10. Kira-kira ini Ibu di sekolah itu sekarang sudah berada di level berapa Ibu? Mungkin kayak masih di 5 kali ya Pak ya, karena guru-guru senior itu kalau untuk mengikuti hal seperti ini tuh agak sulit gitu Pak ya. Jadi 5 lah Pak istilahnya, masih di situ. Oke, jadi menurut penilaian Ibu ini di level 5 Ibu ya, di Iya, sekolah Pak. Ibu ya, dengan kondisi sekarang ini ya.
kira-kira ibu di level berapa ini bisa ibu tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran itu yang lebih bervariatif, maksudnya ibu lagi di sekolah ibu? Mungkin di level 7 Pak ya, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi kan memang sulit nih Pak. Mengingat guru-guru kebanyakan kan kritik gitu ya, dari kritik senior itu, jadi mungkin dari level 5 ke 7 gitu masih mungkin dilakukan perubahan gitu Pak. Oke ibu, dari level 5 ke level 7 tadi ibu ya. Kira-kira ini perusahaan ibu, usaha apa ini ibu yang akan ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut ibu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan itu Pak ya. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face gitu Pak ya, tapi dia bergantian seperti itu Pak. Untuk mentoring nanti ibu akan merencanakan yang mentoring atau pendampingan, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah ibu lakukan atau terapkan? Bisakah dengan teman-teman tuh yang nyaman itu dengan penyampaian itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah dulu Pak ya, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi. Oh ibu, berarti ibu Siti ini pengen merencanakan tentang mentoring ya, pendampingannya atau pelatihan workshopnya ya bu ya. Iya Pak. Nah dari ketiga ini kira-kira ibu Siti saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana ibu? Sepertinya mentoring ya Pak ya. Kalau mentoring itu kegiatannya, kalau workshop pelatihan itu harus ada persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan itu adalah mentoring Pak. Oke ibu, mentoring ibu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira ibu Siti ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa itu? Di mana itu ibu? Ada sih Pak, sebenarnya nanti mungkin kita minta bantuan ya Pak ya kepada teman guru di sekolah, atau memang dalam bidang IT ya, atau menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif, misalnya di sekolah itu ada ide lain, dan mungkin nanti juga saya akan mengundang guru tamu gitu ya, Bu Anof yang memang sudah terkenal di bidang IT gitu. Oke, berarti Bu Siti dengan melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, ya dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira ini Bu, kapan ini Bu mau Ibu realisasikan dengan rekan kerjanya Ibu? Insya Allah secepatnya ya Pak ya, mungkin minggu depan lah Pak ya. Insya Allah saya akan lakukan dan akan coba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Pak. Ya, oke Bu Siti, bagus sekali Bu. Kira-kira ini Bu, dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu Siti dapatkan dari
percakapan kita barusan. Saya seperti mendapatkan gambaran gitu Pak ya, bahwa kita mendapatkan bagaimana caranya untuk membuat perubahan di sekolah, dan tentunya caranya adalah dengan kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan mendengarkan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke Bu Siti, alhamdulillah sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif tadi Ibu ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Ibu ya setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini Ibu ya. Semoga rencana-rencana ini bisa berkolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan baik Ibu ya. Iya Pak, terima kasih banyak nih Bapak sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat juga untuk perubahan di sekolah. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya Ibu ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Oke, begitu saja Ibu. Assalamualaikum Pak Haprianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eri. Pak Hapri tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Siti. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukannya Pak ya. Tadi dengan menggunakan alur Tirta ya, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali si kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak Eri. Oke Pak Hapri, menurut saya ya Pak, saya sebagai observer yang berlebih dari proses coaching tadi, Pak Hapri dan Bu Siti sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Siti juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Hapri juga, begitupun sebaliknya, sehingga Pak Hapri ataupun di sisi dari Bu Siti bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching yang tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kaitan dengan kompetensi Pak ya, yang ingin saya lakukan mungkin di sini yaitu dengan cara lebih memahami lagi Pak Eri proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya Pak Eri. Seperti itu Pak Eri. Nah itu ya Pak ya, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak.